Mungkin demikian dari saya. Ada tambahan mungkin Pak Andreas? Ya kalau misalnya mungkin disclaimer again, kalau misalnya dari kita sendiri sih bisa seperti yang dibilang Pak Reno, kenaikan produksinya bakal signifikan banget. Itu misalnya di tahun depan harus kita predik produksinya bisa naik 400% dan di tahun depannya lagi karena gold production juga akan nambah lagi, itu bisa naik 100%-an lagi. Untuk mungkin bisa nanti kita kirimkan juga riset dari Sukor. Kalau dari Sukor sendiri kita ngasih rate baik dengan target price itu sebesar Rp282 share. Oke, mungkin saya pindah ke chatbox lagi ya Pak Reno. Saya akan nanya beberapa pertanyaan langsung lagi. Jadi yang pertama terkait dengan penyesuaian tarif royalti, ada PP nomor 26 sebagai revisi dari PP nomor 81, itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap profitabilitas dari BRMS. Nah kemudian juga ada yang pertanyaan cukup menarik ya, terkait tadi kan sudah disebutkan juga antara Aman Minerals dan BRMS ya. Nah ini apakah ada kemungkinan akan ada backdoor listing via BRMS karena Pak Agus Prayogo sudah ada juga di dalam BRMS. Mungkin dua pertanyaan itu dulu Pak Reno, silakan. Baik, saya coba akan jawab ya. Jadi, mengenai penyesuaian tarif ya, saya mesti cek detailnya ke tim legal saya. Namun yang saya lihat seperti ini ya, Pak Cahaya ya. Kita ini di tahun 2020 dan 2021 itu kinerja keuangan kita masih mengolah tidak hanya dari satu pabrik yang kapasitasnya 500 ton biji per hari, namun biji emas yang kami tambang dan yang kami proses itu masih biji tambang yang berkualitas sangat rendah. Karena ini adalah sisa-sisa biji tambang yang ditinggalkan oleh para penambang liar. Jadi ini kan mesti kita bersihkan dengan cara daripada kita buang ya kita proses dan bisa menjadi emas, namun masih sangat kecil karena kadarnya sangat rendah. Di bawah 1 gram per ton. Ada yang 0,5, ada yang 0,7 gram per ton ya. Jadi memang produksinya sangat kecil, maka juga pendapatannya masih belum besar. Namun dapat dilihat mulai 2022 itu mulai ada peningkatan di semester kedua ya, mulai di kuartal ketiga mulai ada peningkatan. Di kuartal kedua, kuartal ketiga, karena memang kita sudah mulai menambang secara proper, walaupun belum full ya. Kita sudah melakukan penambangan secara proper yang namanya surface mining atau penambangan open pit lah. Nah ini harapannya maka dapat terlihat kan produksi emasnya makin besar, dan ini berdampak langsung terhadap pendapatan dari penjualan emas. Jadi maksud saya Pak Cahaya, terlepas dari adanya perubahan penyesuaian tarif, royalti dan lain-lain, menurut saya karena kinerja penjualan dan profit kita itu masih tergolong rendah di tahun 2020 dan 2021 dan 2022 awal, apalagi nanti akan ada peningkatan produksi yang signifikan dari pabrik emas baru berkapasitas 4.000 ton biji per hari di akhir tahun ini sampai dengan kedepannya, maka tetap akan saya rasa tetap akan ada peningkatan produksi, pendapatan dan profit yang cukup besar di tahun 2023. Itu dapat dilihat nanti quarter on quarternya. Nah, itu akan sangat baik lah. Saya yakin itu. Karena memang the only way is to go up untuk produksi, sales dan profit, karena ya kenyataannya pabrik baru sudah jadi dan sudah beroperasi dan akan berkala naik kapasitas ya di kuartal keempat tahun ini di level 200 sampai 500 ton per hari. Kuartal pertama tahun depan akan naik menjadi 1.000 sampai 2.000 ton per hari, dan mulai April akan full menjadi 4.000 ton per hari insya Allah. Nah, itu yang menurut saya dampaknya akan sangat positif di kinerja keuangan. Baik, terus tadi pertanyaan berikutnya adalah tadi ada pertanyaan mengenai dari Pak Asun ya, bisakah sajikan proyeksi revenues gold sampai dengan Desember 2022? Nah mungkin ini memang angkanya masih bergerak Pak Asun ya, tapi yang bisa kita sampaikan tadi, apabila kita sudah berproduksi full dari 2 pabrik emas yang berkapasitas 500 ton per hari dan 4.000 ton per hari, maka targetnya produksi kami
per tahunnya itu akan di level 40.000 sampai 50.000 ons emas per tahunnya. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan dari kinerja kami saat ini ya. Baik, terus tadi dari Pak Agus juga Pak soal corporate action, apakah ada corporate action ke depan BRMS dan apakah ada kemungkinan BRMS ini Aman ini melakukan backdoor listing melalui BRMS begitu. Oke, jadi memang ini pertanyaannya luar biasa nih. Oke. Kalau corporate action ini Pak Agus ya, corporate action di BRMS itu memang sedang saat ini memang tengah kami diskusikan. Yang pasti yang harus kami lakukan adalah memutuskan untuk skema pendanaan pengembangan prospek tembaga yang ada di Gorontalo. Itu adalah fakta yang harus kita lakukan. Nah, ya skemanya antara dua aja, fasilitas pinjaman atau equity financing, itu aja. Itu yang lagi kita timbang-timbang mana yang lebih baik buat perusahaan dan juga buat para pemegang saham tentunya ya. Karena copper atau tembaga yang ada di Gorontalo itu sangat masif dan luar biasa. Dan itu adalah salah satu daya tarik mengapa pemegang saham baru tersebut masuk pasca RAN isu 1 dan 2 di tahun lalu ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Agus, apakah ke depannya BRMS ada kaitannya dengan Aman Mineral karena sama-sama memiliki cadangan copper. Jadi sudah kita jawab ya sebenarnya ya. Jadi karena Aman Mineral itu seperti yang kita semua ketahui sedang dalam proses membangun smelter untuk pemrosesan konsentrat sampai menjadi copper cathode yang siap diekspor. Maka di Gorontalo Mineral yang dimiliki oleh BRMS, kami cukup membangun fasilitas yang lebih simple untuk memproses si biji tembaga yang kami tambang sampai menjadi concentrate. Nanti concentrate-nya bisa kami jual ke perusahaan-perusahaan pemilik smelter, seperti salah satunya ya Aman Mineral. Jadi akan ada efisiensi dari capex atau belanja modal yang sangat luar biasa efisiensinya bagi BRMS. Artinya BRMS tidak perlu membangun smelter copper karena sudah ada dibangun di Aman contohnya. Nah, dan kami juga akan memiliki captive market, guaranteed off-taker yang akan membeli concentrate kami, yaitu perusahaan-perusahaan pemilik smelter copper, salah satunya seperti Aman Mineral. Nah, itu sinergi yang dapat kami pikirkan. Buat Aman Mineral tentunya ya, atau perusahaan-perusahaan pemilik copper smelter, dengan memiliki consistent supply atau pasokan dari copper concentrate, artinya mereka bisa menjalankan pabriknya dengan efisien. Karena sekarang sudah ada consistent supply dari concentrate. Nah, itu adalah sinergi yang dapat kami pikirkan tadi ya. Jadi ya, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Agus juga, tadi yang Pak Ade sampaikan, rencana backdoor listing, itu saya ya itu sesuatu yang mestinya mungkin ditanyakan ke grup Aman Mineral mungkin ya. Tapi ya itulah, sinergi antara BRMS dengan Aman Mineral ya, mestinya sudah sangat terlihat ya dengan masuknya ya Pak Agus Projo, Pak Adrian Wicaksono, Pak Teguh Buntoro ke jajaran direksi dan komisaris. Karena memang background mereka itu ya dari Aman Mineral. Pak Agus saat ini masih menjabat sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral Nusa Tenggara dan masih menjabat sebagai komisaris utama di Aman Mineral Internasional. Demikian juga Pak Teguh Buntoro, komisaris kami saat ini masih menjabat sebagai komisaris di Aman Mineral. Ya. Baik, tadi ada pertanyaan mengenai prediksi tahun depan. Oke, prediksi tahun depan seperti apa? Sudah ada kerjasama dengan konsumer yang sifatnya jangka panjang. Prediksi tahun depan tadi sudah kami sampaikan. Apabila kedua pabrik pengolahan biji emas kami sudah beroperasi full, yang berkapasitas 4.000 ton biji per hari dan 500 ton biji per hari, dengan kita asumsikan pabrik itu hanya beroperasi 80% saja, karena ada maintenance, ada service, dan lain-lain, dan juga mining recovery rate kita asumsikan hanya 80%. Grade emasnya juga sangat konservatif, kami asumsikan 1,5 gram per ton, maka produksi emas kami itu bisa di level 40.000 ons per tahun. Itu di atas 40.000 ons per tahun targetnya produksi emas kami ya. Ya, itu diharapkan dapat terjadi
di 2023 ya. Tapi kan 2023 itu baru bisa full production itu di bulan April ya. Jadi mungkin mesti diprorata tuh produksinya ya. Baik, tadi pertanyaan ada lagi Pak? Iya, ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Jadi terkait aset Kerta Pak, itu bagaimana ya pertanyaannya? Kita kan dapat satu aset emas tiba-tiba ya, dan kenapa sekarang itu yang di Kerta SHS itu ya belum masuk ke buku Pak? Oke. Baik. Kerta, benar. Sebenarnya Kerta itu, nah ini penting nih, pertanyaan penting. Kerta itu sudah masuk ke buku BRMS di bulan Desember. Di bulan Desember 2021. Apa sih aset Kerta itu sebenarnya? Ini penting nih, Bapak dan Ibu mesti paham nih ya, ini mesti saya jelaskan. Di tahun 2021 akhir, tepatnya di bulan Desember 2021, salah satu anak usaha BRMS itu memiliki tagihan atau receivable ya, sebesar 90 juta US dollar kepada pihak ketiga. Nah, receivable tersebut umurnya sudah lebih dari 5 tahun, tepatnya sudah 7 tahun. Maka oleh kantor akuntan publik independen kami dan juga direkomendasikan oleh pihak-pihak terkait untuk di write off karena memang usianya sudah lebih dari 5 tahun. Kami cukup yakin tetap akan bisa mengkolek receivable tersebut atau tagihan tersebut. Namun karena memang usianya sudah lebih dari 5 tahun, kantor akuntan publik kami juga merekomendasikan untuk di write off, maka kami write off dari buku kami. Ternyata setelah di write off, kami bisa mendapat koleksi tagihan tersebut yang 90 juta dolar. 5 juta dolar dalam bentuk cash, 85 juta dolar dalam bentuk nilai aset tambang emas Kerta yang nilainya 80% kami miliki. Yaitu di buku, karena receivable-nya sudah di write off, sudah tidak ada di neraca, maka pembukuannya berdasarkan prinsip standar akuntansi keuangan atau PSAK dibukukan sebagai pendapatan lain-lain di P&L, di profit and loss statement. Jadi yang 5 juta dolar masuk sebagai penambahan cash di neraca, kemudian yang 85 juta dolar masuk sebagai investasi adanya di uang muka deposito, itu masih dalam proses karena sedang perubahan pemegang saham, nanti kalau sudah berubah akan berubah menjadi mining property, Pak Andreas. Lawannya adalah ya 85 tambah 5, 90 juta dolar masuknya di pendapatan lain-lain. Karena sudah tidak ada lagi receivable-nya, sudah di write off. Nah, pendapatan lain-lain itu jumlahnya 90 juta dolar. Itu terjadi di Desember tahun lalu. Nah, makanya di kuartal keempat tahun lalu, itu laba bersihnya signifikan, jauh lebih besar dari pendapatannya. Karena ada pendapatan lain-lain atau other gain yang jumlahnya 90 juta dolar terkait dengan aset Kerta. Itu tidak rutin dan tidak akan terjadi lagi di tahun ini. Namun tetap dapat dilihat nanti Bapak dan Ibu, baik pendapatan maupun laba bersih yang terkait dengan produksi dan penjualan emas kami di Palu di kuartal keempat tahun 2022 ini akan jauh lebih tinggi dibanding quarter on quarter dari kuartal sebelumnya maupun year on year dari tahun sebelumnya. Ya, jadi kita harus apple to apple. Kita lihat baik pendapatan maupun laba bersih dari produksi emas. Ya, karena pendapatan lain-lain itu sifatnya hanya satu kali, tidak rutin. Baik, nah aset Kerta. Kerta itu memang luar biasa. Ini luar biasa asetnya karena cukup besar jumlah cadangannya. Jadi sekarang masih bentuknya itu di neraca pencatatannya sebagai advance deposit ya, karena nanti akan berubah menjadi money property setelah transfer kepemilikannya legalitasnya selesai, Pak Andreas, yang sedang diselesaikan saat ini. Nah, aset Kerta ini jumlah cadangannya besar, sekitar 17 juta ton biji. Dan sumber dayanya atau resource-nya itu hampir 80 juta ton biji. Jadi, Kerta ini lebih besar dari Lingi, Aceh. Kerta ini mungkin, ya, bisa lebih besar dibanding Palu. Dalam bentuk tonase lebih besar dari Palu, emasnya. Namun Kerta ini kandungan emasnya memang lebih rendah dibanding Palu ya. Kalau Palu tadi 2,4 gram per ton, Kerta itu sekitar 1,1 gram per ton. Tapi masih cukup baik, cukup ekonomis untuk diproduksikan.